Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau membahas masalah power supply. Ya, ini power supply-nya dalam keadaan rusak ya, rusak. Jadi gimana cara perbaikan power supply? Ya, ini saya tes dulu power supply-nya. Tadi udah saya tes mati ya, tapi kita coba di tes colokin dulu. Ini ya, ini indikatornya nggak hidup. Kita tes tegangan AC nya dulu ya, AC. Jadi di avometer ya, selalu kalau untuk mengukur arus AC diperhatikan jangan sampai salah, soalnya bisa bikin alat kita rusak ya. Ini masih DC ya, kita rubah dulu. Nah ini AC. Oke, kita ukur dulu di tegangan AC nya. Ini AC nya 2 kabel ini ya. Nah, di sini kita terukur ya, 215 volt ya, 214 ya. Nah ini tapi kondisi di lampu indikator tidak nyala, dan outputnya kita ukur sini 0 ya, 0 volt. Ini DC ya, ini terukur 0 volt ya, jadi nggak keluar di indikator juga nggak nyala ya. Oke, kita bongkar dulu, kita cabut dulu colokannya biar nggak nyetrum. Kita bongkar dulu di casingnya ya. Ini kan apa modelnya, dia 12 volt 5 ampere ya. Ini bautnya dia ada di sini ya, dalam sini buat bongkar. Di sini dulu ya, sini ada segel rusak aja nggak apa-apa. Kita buka ya, kita buka, kita lihat nih, kelihatannya fuse-nya putus ya, kebakar. Fuse-nya putus, nanti kita lihat yang lain juga. Nah ini sistem kerjanya ya, sistem kerjanya ini dari AC nya dia masuk ke fuse, nanti ke ME filternya, terus disearahkan sama dioda 4 ini ke elko besar ya. Elko besar ini udah DC ya, DC karena udah keluar dari diode DC, tapi DC nya masih besar, jadi hati-hati kalau ada area AC ini dia masih nyetrum. Terus dia masuk ke bagian MOSFET ya, MOSFET sini, dan ini IC PWM nya buat ngontrol ke trafo ya. Jadi nanti dari PWM baru keluar DC nya di sini, elko DC nya itu nanti kita cek dulu ya. Kita bongkar PCB nya dulu.
kunci transistor. Nah, ini belakangnya ya. Nanti kita cek-cek dulu ya. Yang selalu hati-hati untuk pengecekan power supply itu di bagian bawah elko besar ya. Bawah elko ini kita pastikan dia udah kosong. Biasanya kalau power supply dia kadang-kadang masih menyimpan tegangan ya. Jadi kalau kita mau pastiin bisa diukur pakai avometer juga bisa. Jadi biar tahu dia tegangannya masih ada apa enggak. Karena arusnya di sini udah DC, kita pakai DC valve ya. Kita ukur aja biar aman. Ya, di situ udah kosong berarti udah nggak ada, jadi aman ya. Pegang-pegang. Nah, kita ukur lagi dari depan. Tadi ada yang kebakar di area fuse. Nah, kita untuk pengukuran kita selalu gunakan skala geser pakai arah yang diode ya, atau kalau yang AVO biasa bisa gunakan yang ohm. Bentar, saya coba pakai yang AVO biasa aja. Bentar ya, saya carikan dulu. Oke ya teman-teman, ini AVO-nya udah ketemu tadi. Kan yang tadi awal pakai digital ya, kita pakai analog aja biar lebih paham ya. Nah, kita mulai pelacakan ya. Ini yang dari depan tadi, ini kan kelihatan nih fuse sekringnya nih. Kalau sekringnya pasti putus. Kalau kita tes dia harusnya kan nyambung. Kalau fuse ini kelihatan di avometer kan nggak nyambung. Ini harusnya kan begini tuh, avometer harus gerak, ini kan nggak gerak, ini otomatis putus ya. Putus terus dari sini ke sini lari ke EMI filter ya, ke filternya ini kan nyambung nih, nyambung bagus. Ini sebelahnya juga bagus. Nah, terus dari sini dia lari ke diode yang 4 ini ya. Nah, dibikin diode bricknya. Nah, kita bisa ukur ya. Untuk pengukuran diode kita bisa ukur dari kakinya ya. Kakinya nah, satu kan jalan tuh, kelihatan jalan. Kalau ngukur diode tinggal dibalik aja. Kalau satu jalan, satunya harus enggak. Kalau dua-duanya jalan berarti diodenya rusak. Nah, seperti ini kan bisa lihat tuh, ini tandanya diodenya rusak ya. Soalnya ini diukur kan harusnya bolak-balik, nggak boleh, harusnya satu arah ya. Ini kelihatan satu rusak. Kita cek sebelahnya dulu. Ini gerak sebelah ya, sedikit ya, gerak sedikit. Satunya kita balik. Jalan ya. Ini mencurigakan juga, bisa rusak ya, tapi nanti untuk lebih jelasnya kita harus dilepas biar pasti. Itu jalan sedikit ya. Soalnya kadang kalau posisi kita ngukur di PCB nya itu, kalau misalnya ada yang udah ketahuan satu rusak tadi, satunya juga bisa ngaruh, walaupun dia nggak rusak tapi ngaruh ya. Ini kan jalan nih, satunya pasti jalan. Nah ya, kita coba diangkat dulu aja kakinya, kita panaskan solder dulu ya. Oke ya teman-teman, soldernya sudah panas, kita bongkar diodenya dulu ya. Maaf ini agak berantakan, soalnya mejanya kecil jadi agak susah.
Mana tadi diodanya? Oh, ini ya, ini ada 4. Kita lepas pinggir-pinggir aja nggak apa-apa, sama aja dia. Kita kasih timah dulu biar mudah mencabutnya ya. Kita sedot dulu kakinya. Pakai ini aja. Diodanya satu udah ketarik ya, enggak bagian ujung. Nah, kita angkat sebelah-sebelah aja, baru kita tes ulang ya. Kita tes lagi diodenya. Yang ini kan pasti jelas rusak pasti. Kita jalan ya, jalan, kita balik, jalan. Nah, ini pasti rusak nih satu. Nah, yang tengah kita cek juga, enggak jalan kan. Yang satu jalan, satu enggak. Yang tengah nomor 2 masih bagus. Yang nomor 3 satu jalan, satu enggak. Oke, masih bagus. Yang 4 ini jalan, dibalik jalan juga, berarti yang rusak 2 ya. Ini 2 diodenya rusak ya. 2 diode rusak, ini udah ketahuan ya. Sambil kita cari lagi ke belakang apa yang rusak lagi ya. Ini di belakang juga ada diode juga, kita cek juga. Itu jalan mentok. Satunya ya jalan mentok juga. Ini kemungkinan pasti rusak juga ya. Ini diode ini, cuman untuk lebih pastinya kita angkat dulu kakinya ya, soalnya di sini ada MOSFET ya, ada FET-nya nih. FET-nya dia kodenya ini ya, tuh 5 ya, QF 5N60. Ini MOSFET-nya. Kita angkat dulu yang diodenya. Udah keangkat ya kakinya, keangkat satu, kita ukur
apakah dia rusak atau enggak. Jalan, dibalik juga jalan enggak nih. Nah, jalan juga, berarti fix, ininya juga rusak. Sekarang kita cek di MOSFET ya, FET-nya ini kan kaki tengah ya, tengah, pinggir-pinggir, ini jalan, ini jalan juga nih. Kalau jalan semuanya ya dibolak-balik, jalan semuanya, propnya dibolak-balik, berarti FET-nya rusak ya, cara gampangnya aja, dibolak-balik semua jalan berarti rusak. Nah, berarti FET-nya ini rusak juga. Terus ini ada diode juga, bisa dicek sekalian. Dibalik, kita cek juga ya, ini juga patut dicurigai kalau dibolak-balik kok jalan semua, patut dicurigai. Kita angkat sebelah dulu kakinya. Kita cek ulang lagi. Ini jalan, dibalik enggak jalan kan, berarti diode masih bagus ya, dia masih bagus. Ini jalan, ini enggak jalan ya, yang ini masih bagus. Yang rusak ada tiga diode yang rusak ya, itu. Terus ini di sini ya, kalau bisa kelihatan nih, ini di sini bentuknya kayak transistor, tapi ini juga diode ya. Kalau kalian bisa ngelihat tipenya yang MBRF kayak gini ya, ini diode biasanya digunakan di bagian output keluaran dari trafo ya. Ini diode juga ya, kalian kalau mau ngecek bisa juga cek dia masih bagus atau enggak. Cara ngeceknya sama, tinggal dibolak-balik aja. Dia terbuat dari dua diode, yang induknya atau kamannya di tengah, ini sebelah sampingnya itu kan jalan tuh, jalan sebelah juga jalan, tapi kalau dibalik harusnya nggak boleh jalan dia. Nah, taruh nempel. Nah, gini dia. Kenapa dia masih ada naik sedikit, naik tapi turun lagi ya. Nah, itu karena kita ngetesnya masih di board, jadi nggak bisa fix ya, nggak bisa pasti, karena dia masih ikutan sama kaki-kaki komponen yang lain ya. Cuman kalian bisa lihat dari gerakannya aja. Dia kalau posisi jarumnya ini kita ukur misalnya begini, nah ini jarumnya kan sampai angka yang sebelah sini ya, hampir mentok nih. Kalau dibalik kok sama, itu berarti dia rusak. Tapi kalau ini kan lebih kecil nih, berarti aman ya. Ini karena pergerakannya, karena masih ada nyambung sama komponen-komponen lain ya. Oke dulu itu, soalnya kita harus nyari part-partnya dulu ya.
Oke teman-teman, kita akhiri dulu ya. Nanti kita lanjutkan kembali setelah ada spare partnya ya, dilanjut di part 2. Oke, sekian dulu untuk pelajaran hari ini. Semoga ada manfaatnya buat kalian ya. Oke, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.